Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-ayat sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Hidayatul Ummah, insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkali-kali setiap harinya nikmat yang tidak bisa kita hitung, sampai-sampai kita masih bisa untuk melaksanakan ibadah puasa, kemudian melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Salawat serta salam selalu teriring dan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan hadis arba'in. Kalau kemarin itu tentang rukun Islam, hadis ketiga. Kemudian yang sekarang ini hadis keempat. Nah, hadis keempat ini berbicara tentang takdir. Adapun konteks hadis arba'in yang keempat ini sebagai berikut. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katsbi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairah inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'an fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'an fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Nah, lumayan panjang hadis arba'in ini yang keempat. Artinya adalah sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibu sebagai setetes nutfah ataupun mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghatan selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, kemudian lalu ditiupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan kepadanya 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau buruk. Kemudian demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Nah, sehasta ini ukurannya dari sikut kemudian ke pergelangan tangan. Jaraknya sudah sangat dekat dengan surga. Kemudian telah dicatat perbuatannya di suatu buku. Kemudian di akhir hidupnya ia melakukan perbuatan ahli nar, ahlul neraka, maka ia akan masuk neraka. Kemudian sebaliknya, ada orang yang selama hidupnya selalu melakukan dosa, kemaksiatan, sampai jarak antara dirinya dengan neraka tinggal sehasta. Kemudian di akhir hayatnya ia melakukan perbuatan ahlul surga, ahlul jannah, dan telah ditetapkan tulisan di atas kitab Allah, maka ia akan menjadi masuk surga. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa poin. Pembentukan manusia dalam rahim itu dimulai dari nutfah, kemudian alaqah segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Nah, masing-masing itu selama 40 hari, lalu ditiupkan kepadanya ruh. Nah, Allah ini benar-benar perhatian pada manusia, karena ada malaikat yang bertugas untuk mengurus manusia bahkan ketika masih berada dalam janin. Ketika berada di dunia, ada malaikat yang bertugas mengawasi, kemudian mendoakan. Ketika akan mati, ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa.
Nah, malaikat itu adalah hamba yang memang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumhur kebanyakan ulama ini menyatakan bahwa wajib berpegang dengan ketetapan yang disebutkan di dalam hadis. Namun bisa terjadi perbedaan jumlah hari. Nah, di dalam pembentukan rahim itu di janin di dalam rahim. Dikarenakan ada yang terjadi di awal ataupun di akhir hari ataupun di akhir malam. Kemudian rezeki, ajal, amal bahagia atau sengsara itu sudah diketahui, dicatat, dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki sudah ditetapkan bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Nah, manusia ini diketahui takdirnya oleh Allah, bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Sama juga dengan jodoh. Seperti jodoh ini sudah ditetapkan, bukan berarti tidak perlu mencari jodoh lalu tunggu jodoh datang dengan sendirinya. Sama seperti rezeki juga. Logikanya kalau misalkan kita terkena suatu musibah, seseorang itu akan berusaha untuk menyelamatkan diri. Nah, begitu pula dalam hal seseorang mencuri harta orang lain misalnya. Tidak boleh ia beralasan dengan takdir, oh ini sudah menjadi takdir saya bahwa saya ini mencuri. Tidak boleh seperti itu, karena itu salah. Karena orang berakal tidak mungkin beralasan seperti itu, karena manusia mempunyai pilihan. Nah, di akhir kita bisa mengambil kesimpulan bahwa takdir itu adalah hal yang kita pilih. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Nah, takdir mubrom ini takdir yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Ketetapannya sudah tetap dan tidak bisa dirubah. Contohnya seperti kelahiran, kemudian kematian, kemudian hari kiamat, bencana alam. Kemudian takdir mu'allaq. Nah, ini takdir mu'allaq ini adalah takdir yang dimana manusia bisa memilih. Makanya tadi disebutkan di awal pembahasan ada ayat Al-Quran yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu surat Asy-Syams. Maka kami ilhamkan kepada manusia itu jalan kebaikan, kemudian jalan keburukan. Kemudian itu menyangkut dengan takdir mu'allaq. Nah, Allah memberikan pilihan kepada manusia. Allah mengilhamkan baik, kemudian buruk. Kenapa Allah menciptakan baik, kemudian buruk? Karena ketika nanti tidak ada buruk, maka baiknya tidak akan muncul, susah muncul. Seperti ketika bapak-bapak pulang ke rumah, kemudian keluarga ada yang cemberut misalkan. Ada yang cemberut, kemudian ada yang marah-marah. Nah, wah, berarti yang cemberut ini dikeluarkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cemberut, berbuat buruk supaya apa? Supaya kesabaran yang ada di dalam diri bapak itu tumbuh dan timbul. Seperti itu. Maka ada baik, ada buruk, ada tawadu, ada takabur. Seperti itu. Makanya itu saling berkorelasi di dalam takdir itu. Makanya sangatlah salah ketika kita menghadapi beberapa sekte yang memang salah di dalam pemahaman takdir, seperti Qadariyah, kemudian Jabariyah, yang mengatakan bahwa takdir itu sudah ditetapkan, maka kita bebas untuk melakukan apapun di dunia. Itu salah. Ketika Qadariyah itu, Jabariyah pemikirannya seperti, oh hari ini saya jalan ke sini, ternyata di depan ada diskotik, kemudian mereka masuk, wah ini berarti takdir saya. Kemudian mereka jalan lagi ke depan, ada rel kereta api. Kemudian mereka berpikir, kalau nanti semisal di depan, di tengah rel, kemudian kereta lewat, saya tertabrak, itu mungkin takdir saya. Nah, itu adalah salah satu pemikiran yang memang salah fatal. Karena takdir adalah pilihan dan Allah telah mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Untuk memilih apakah manusia mau menjadi baik ataukah mau menjadi seseorang yang buruk. Seperti itu. Kemudian rezeki, kemudian jodoh dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan, tetapi ada di tangan manusia. Ya, ada di tangan manusia. Ketika seseorang mau banyak hartanya, mau kaya raya, berarti ia harus bekerja, berusaha, ikhtiar. Ketika seseorang mau pandai,
mau sukses, maka ia harus rajin belajar, kemudian rajin mencoba hal-hal baru, kemudian pengalaman yang baru. Dan yang terakhir adalah tentang husnul khotimah. Di akhir hadis tadi disebutkan bahwa ada cara-cara yang bisa ditempuh seseorang ketika di akhir hayatnya. Ada yang di sepanjang hayatnya berbuat baik, tetapi di akhir hayatnya berbuat buruk, maka ia masuk neraka. Kemudian sebaliknya, ada yang berbuat buruk terus-menerus sepanjang hayat, tetapi di akhir hayatnya ia berbuat baik, maka ia telah ditetapkan untuk masuk surga. Makanya keadaan manusia ditentukan oleh ketika akhirnya seperti apa. Apakah ia akan husnul khotimah ataukah su'ul khotimah, seperti itu. Kemudian akhir kehidupan manusia itu antara dua, antara syaqo ataukah sa'adah, tergantung kepada pilihan manusia tersebut. Makanya takdir mubrom, takdir yang sudah ditetapkan, takdir mu'allaq, kita bisa terjun ke dalamnya. Kita bisa memilih apakah kita mau menjadi baik ataukah menjadi yang buruk. Maka hikmah dari pilihan ini adalah Allah ingin kita untuk selalu berusaha. Apapun kondisinya, Allah ingin selalu kita untuk terus semangat dalam berusaha untuk menebar kebaikan, kemudian belajar kebaikan. Karena Allah menciptakan keburukan bukan semerta-merta untuk menjadikan manusia itu buruk, tetapi agar manusia itu tumbuh, kemudian timbul sifat-sifat baiknya, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti pancingan gitu. Jadi saling berkorelasi. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir pembahasan ini agar kita selalu bisa untuk menjalankan perintah Allah di setiap harinya, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita selalu berdoa kepada Allah agar selalu digunakan dalam setiap urusan, kemudian setiap pekerjaan, setiap hajat-hajat kita, dan semoga Allah selalu menyehatkan kita semua dan menjauhkan kita dari mara bahaya kemudian penyakit. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.